Shalom adik-adik, apa kabar? Ya kakak harap adik-adik semuanya sehat selalu di rumah dan tetap sukacita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena sampai hari ini kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan, kami masih boleh diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Allah memberkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Allah menolong, Allah mengurapi, Allah memberikan hikmat kasih karunia. Biarlah kami diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kakak akan menjelaskan bagaimana 12 suku Israel dibagi oleh Tuhan. Tuhan membagi 4 bagian, ada yang di timur, ada yang di utara, ada yang di barat, ada yang di selatan. Nah, yang di timur itu siapa-siapa? Kita lihat gambarnya ya adik-adik. Yang di timur itu ada Zebulon, Yehuda, dan Isakar. Lalu yang di utara itu ada suku Naftali, suku Dan, dan juga suku Asyer. Lalu yang di barat itu kita lihat lagi ada Manasye, Efraim, dan Benyamin. Terakhir yang di selatan ada suku Gad, suku Ruben, dan suku Simeon. Nah, itulah 12 suku Israel yang sudah Tuhan bagi-bagikan tempat kediaman mereka ketika mereka mendirikan kemah masing-masing. Kalau adik-adik lihat di gambar, mereka posisinya dari kemah suci itu agak sedikit berjauhan ya. Di depan mereka itu ada suku-suku yang berdekatan dengan kemah suci. Nah, itu adalah suku Lewi. Nah, suku Lewi ini dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi anak sulung dari bangsa Israel. Nah, artinya apa? Jadi semua keturunan suku Lewi ini dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi imam-imam bagi bangsa Israel atau yang memimpin bangsa Israel. Nah, dari suku-suku Lewi ini ada 3 anak. Jadi bapak Lewi ini punya 3 anak, namanya adalah Gerson, Kehat, dan juga Merari. Jadi dari 3 itu mereka mengitari kemah suci. Jadi yang di sebelah timur itu dipimpin oleh keluarga Musa dan Harun. Lalu di sisi selatan, barat, dan juga utara itu dipimpin oleh Gerson, Kehat, dan juga Merari. Itu merupakan 3 anak bapak Lewi. Nah, adik-adik, jadi itu total 12 suku Israel. Meskipun bangsa Lewi atau suku Lewi ini tidak termasuk ke dalam 12 suku Israel, tidak dihitung. Tapi kenapa suku Israel masih tetap 12? Jawabannya adalah karena dari bapak Yusuf diambil 2, yaitu anaknya Efraim dan juga Manasye menjadi suku Israel. Jadi total suku Israel tetap ada 12 meskipun suku Lewi tidak dihitung oleh Tuhan menjadi 12 suku Israel. Karena suku Lewi, ingat, dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi imam-imam yang memimpin bangsa Israel dan juga membongkar kemah suci. Nah, kalau misalnya tugas-tugasnya nih, kalau misalnya dari timur itu kan kalau adik-adik lihat di gambar itu ada keluarga Bapak Harun dan juga Bapak Musa. Keluarga Musa dan Harun ini memimpin. Nah, dari timur itu mereka tugasnya memimpin bangsa Israel untuk berada di barisan paling depan. Nah, kalau yang di selatan, barat, dan utara mereka tugasnya mengikuti dan juga mereka memasang dan membongkar kemah-kemah mereka masing-masing. Nah, adik-adik, Tuhan itu begitu luar biasa ya. Tuhan mau supaya umatnya itu hidup tidak rebutan. Coba misalnya Tuhan tidak mengatur posisi mereka masing-masing, posisinya itu di bagian mana aja. Pasti semua suku masing-masing berebutan. Mereka semua ingin dekat dengan kemah suci, dekat dengan Tuhan Allah. Nah, karena Tuhan tidak mau menghendaki kekacauan, Tuhan mengatur sedemikian rupa bagi bangsa Israel supaya mereka tahu posisi mereka masing-masing. Yang di utara siapa, yang di timur siapa, yang di selatan siapa, yang di barat siapa. Nah, adik-adik, kalau misalnya pada waktu itu bangsa Israel itu selalu dipimpin, ingat gak kira-kira bangsa Israel dipimpin oleh apa? Nah, bangsa Israel selalu dipimpin oleh tiang awan dan juga tiang api. Jadi ketika tiang awan dan tiang api itu berhenti, maka mereka sudah tahu bahwa mereka harus mendirikan kemah suci dan mendirikan kemah-kemah untuk mereka sendiri. Nah, kalau tiang awan atau tiang api berjalan, itu tandanya mereka harus mengikuti
tiang awan dan tiang api, mereka harus segera bergegas untuk merapikan kemah-kemah mereka dan juga merapikan kemah suci. Nah, kemah suci ini tugas untuk merapikan itu adalah tugas suku siapa? Suku Lewi. Jadi nggak ada suku dari 12 suku Israel itu yang boleh untuk merapikan perabotan atau peralatan dari kemah suci. Kalau mereka mau bantu, tetap mereka tidak boleh, karena kalau mereka tetap bantu, yang ada hukuman Tuhan atas mereka, yaitu hukuman mati, mereka harus terima. Jadi suku Lewi ini memang sudah dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi umat Tuhan atau menjadi pelayan Tuhan, menjadi imam-imam bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, pelajaran yang kita ambil hari ini sama seperti bangsa Israel yang begitu taat kepada Tuhan. Pada waktu itu mereka disuruh menetap di sini, maka mereka menetap di sini. Mereka berkemah di sini, maka mereka berkemah di sini. Nah, sama seperti adik-adik dalam belajar, dalam beribadah, meskipun sekarang ibadahnya online, jadi adik-adik tetap harus taat sama Tuhan. Kalau misalnya sudah waktunya ibadah, adik-adik tetap harus siap, sudah sarapan, sudah berdoa, sudah membaca Alkitab, dan sudah mandi. Pokoknya sudah siap untuk datang dan bertemu dengan Tuhan. Nah, sama seperti adik-adik juga kalau misalnya lagi belajar, meskipun belajar online, adik-adik juga harus siap. Jadi sudah siapkan bukunya, siapkan pelajaran, siapkan PR-nya, semuanya pokoknya sudah harus siap. Karena Tuhan tidak menghendaki kekacauan, Tuhan menghendaki damai sejahtera. Nah, ada ayat hafalan yang akan kita hafal. Kita buka yuk. Kita buka ayat hafalannya dari 1 Korintus 14 ayat 33. 1 Korintus 14 ayat 33. Kita lihat sama-sama ya. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Kita ulang sekali lagi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Adik-adik ingat, Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Mari kita berdoa untuk dapat menuntut firman Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena hari ini kami boleh belajar bagaimana Tuhan Allah mengatur bangsa Israel untuk tetap taat, untuk hidup dalam damai sejahtera. Mereka tidak ribut satu dengan yang lain, Tuhan. Kiranya Allah memberkati kami, agar kiranya kami boleh terus juga Tuhan untuk taat kepada Tuhan ketika kami beribadah secara online, ketika kami belajar secara online. Allah memberkati kami boleh tetap bersemangat, tetap bersukacita, dan tetap mendapatkan damai sejahtera itu Tuhan. Allah memberkati kami semua di dalam pertemuan kami, pertemuan iman kami. Kiranya Allah menolong, Allah mengurapi, kiranya Allah juga menolong kami Tuhan untuk Shalom, untuk Yesua dan Yesaya dalam pelajaran. Kiranya Allah memberkati kami, Allah memampukan pelajaran yang akan kami ingat Tuhan. Kiranya Allah menolong. Allah juga memberkati untuk guru-guru yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Allah terus menolong mereka Tuhan di dalam pekerjaan dan juga di dalam aktivitas mereka. Inilah doa kami. Kami sudah selesai beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu kepada adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.